Pelanggaran HAM kerap kali menjadi sebuah pertanyaan yang menyasar kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak layak mengikuti kontestasi pemilu 2024 karena dianggap memiliki dosa masa lalu, yakni sebagai pelanggaran HAM berat. Aktivis 98 yang tergabung dalam Gerak 98 meluncurkan buku hitam Prabowo Subianto. Tahun 1997, hampir di penghujung masa kekuasaan Soeharto, Prabowo menjabat Danjen Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Di masa itu terjadi sejumlah penculikan para aktivis. Orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Sorry man, dulu gue kejar-kejar lo dulu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo ya. Agus Jabu, Ketua Prima, maaf Pak Agus, dulu saya kejar-kejar Anda. Dulu. Penculikan atau penghilangan orang secara paksa, mestinya Prabowo sudah statusnya sudah tidak terduga lagi, tetapi dia adalah penjahat kemanusiaan, dia adalah dalam pelaku pelanggaran HAM berat. Bukti-buktinya adalah ketika beredar video tentang pemecatan Prabowo. Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan Bung Alan? Luar biasa itu. He makes a joke of it. Macam About the penculikan aktivis. Macam itu lelucon. Dia kata, ada 2 mantan aktivis yang sekarang bela saya. Ada minimalnya 13 yang dibunuh, yang enggak ada lagi. Mereka tidak bisa bela siapa-siapa karena pasukan Prabowo menculik mereka dan mereka tidak ada lagi. Dan luar biasa bahwa jenderal ini yang dulu terkait dengan pembunuhan massal, misalnya yang di Kararas di Timor Leste, yang cerita bahwa mereka sendiri langsung disiksa oleh Prabowo yang merusak giginya, kakinya. Ada banyak lain yang tidak selamat, yang meninggal dunia setelah siksaan oleh Prabowo dan pasukannya. Dalam operasi militer ABRI lagi TNI di Timor Leste, di Aceh, nanti di Papua, dan kadang-kadang di Jakarta, ada 3 jenderal dengan rekor yang terburuk terkait dengan pembunuhan orang sipil. Wiranto, Hendro Priyono, dan Prabowo. Prabowo yang terburuk, yang paling ekstrim. Kenapa seperti itu? Ada yang mengatakan bahwa argumen Prabowo selalu mengatakan bahwa saya hanya menjalankan perintah. Karena waktu itu pemerintah Soeharto, ya. Soeharto dia diktator militer, dan dia yang bikin policy di lantai yang tertinggi. Tapi di lapangan yang ambil keputusan tentang siapa yang akan
bunuh, siapa yang akan dikejar, siapa yang akan dibunuh adalah komandan-komandan militer macam Prabowo. Dan di zaman itu Prabowo salah satu orang tentara terpenting, terkuat, komando di tempat itu. Dia dekat sekali dengan Soeharto sendiri. Enggak ada salah satu orang tentara dengan kekuatan dan influence lebih besar daripada Prabowo. Dia yang sedang ambil keputusan tentang bunuh dia, bukan dia. Dan kenapa bunuh orang sipil? Kenapa bunuh orang yang tidak pakai senjata? Kenapa bunuh perempuan? Kenapa bunuh remaja? Kalau mau baca tentang sejarah Timur Leste dari banyak laporan HAM dari zaman itu, dan bisa lihat bahwa kebanyakan korban tentara Indonesia bukan kombatan bersenjata dari gerakan Fretilin di Timur Leste. Kebanyakan besar, kalau saya tidak salah, mungkin kira-kira 80 atau 90% lebih adalah orang sipil, tanpa senjata, tanpa apa-apa. Dan keputusan seperti itu keputusan langsung dari komandan besar seperti Prabowo. Dan sekarang dia bergaya sebagai gemoy. Itu bahasa Inggris itu obscene. Tidak pantas, tidak adil. Itu macam an insult to the memory of all those he murdered. Semua korban dia yang nggak ada lagi. Mereka di sana dan dia di sini bergaya sebagai gemoy, sebagai orang kartun. Di 2014, Bung Alan banyak berbicara di televisi terkait dengan rentetan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo berhubungan dengan di Timor Leste dan penculikan aktivis 98. Di media-media juga disebutkan bahwa Bung Alan sempat bertemu secara langsung dengan Prabowo dan melakukan wawancara atas dua kali atas tujuan apa itu, dan mungkin bisa diceritakan apa yang didapatkan. Kita bicara kira-kira 4 jam, diskusi kami masuk banyak soal banyak soal. Misalnya dia sebut bahwa dia pernah membayangkan jadi diktator fasis. Secara eksplisit dia menyebutkan secara langsung? Ya. Waktu itu kami berbicara bahasa Inggris. That he had imagined becoming a fascist dictator. Diktator fasis. Dia juga sebut soal pembantaian massal di Dili tahun 91 waktu saya ada di sana. Dan dia kata, itu operasi imbecilik, goblok, bolos sekali. Tapi tidak karena mereka bunuh orang sipil. Menurut Prabowo itu goblok karena mereka bunuh orang sipil di depan saya, di depan saksi dari luar yang bisa melaporkan apa yang terjadi, dan dia
kata, oh, that was a disaster politically for us. Itu merugikan TNI. Dia kata bahwa kalau akan lakukan itu, harus lakukan di desa-desa terpencil, mana enggak ada saksi dari luar yang bisa mengekspos apa yang terjadi. Kami juga masuk soal Gus Dur. Karena waktu itu Gus Dur masih presiden. Beberapa bulan lalu Gus Dur sudah menggulingkan, ya. Tapi waktu itu dia masih presiden dan dia menghina Gus Dur, Prabowo menghina Gus Dur. Kata dia, aduh, memalukan kami punya presiden buta. Tidak cocok lihat ada Tony Blair, ada Putin, muda, ganteng, dan apa yang punya kami orang buta seperti itu. Juga kami membahas peran Prabowo dalam operasi Amerika di Indonesia. Karena Prabowo adalah anggota ABRI TNI yang paling dekat dengan Amerika dalam sejarah ABRI dan TNI. Dia bilang sama saya, Prabowo bilang bahwa I was the Americans' fair-haired boy. Maksud dulu saya anak emas Amerika. Dia favorit Pentagon Amerika dan Intel Amerika, DIA, Defense Intelligence Agency Amerika. Dan Prabowo cerita secara detail, banyak detail tentang pelatihan yang dia terima di Fort Benning di Amerika, di Fort Bragg di Amerika, kerjasamanya dengan Pentagon Amerika, kerjasamanya dengan DIA, Defense Intelligence Agency, kerja dia di bawah program Pentagon JSAT. Dalam program itu JSAT, Prabowo bawa pasukan tentara Amerika ke Indonesia. Tentara Amerika yang pakai senjata dan semua itu untuk beberapa tugas, termasuk pelatihan tentara Indonesia. Mereka melihat kondisi-kondisi di lapangan di Indonesia. Dia macam reconnaissance, lihat bagaimana terrain dan kondisi di beberapa tempat di Jawa, di Sumatera, dan lain-lain. Dan Prabowo bilang bahwa tentara Amerika bisa pakai informasi itu, intelijen itu yang mereka dapat dalam JSAT dengan Prabowo untuk merencanakan invasion plans terhadap Indonesia. Tujuannya? Tidak perlu tujuan. Karena dalam prosedur Pentagon, mereka selalu bikin rencana untuk hampir semua negara di dunia ini, ya, untuk menyerang, untuk bikin invasi. Dan nanti kalau
ada kepentingan politik, macam motivasi untuk pakai rencana itu bisa ya. Tapi dulu mereka bikin rencana. Action plan. Benar, benar. Dan pasti ada rencana itu untuk skenario itu untuk Indonesia. Dan yang lakukan Prabowo di dalam JSAT dengan orang Pentagon, kata Prabowo, orang Pentagon sedang pakai itu untuk bikin rencana invasion itu terhadap Indonesia. Kalau nanti masa depan Amerika mau pakai kemungkinan itu ya. Dan dia tidak malu cerita semua itu. Dia macam bangga karena memang dia dekat sekali dengan pemerintah dan Pentagon Amerika waktu itu. Nanti selesai berita tentang kejahatan HAM Prabowo agak sakit hati dengan tentang itu, bahwa dia anak emas Amerika, banyak tahun dia dekat sekali dengan mereka kasih pelatihan sama dia, mereka kasih senjata sama dia, mereka mendukung dia waktu dia sedang bikin pembunuhan massal orang sipil, waktu dia sedang menculik aktivis. Tapi nanti mereka putus dengan Prabowo. Dan Prabowo macam sakit hati waktu itu kami. Pemerintah Amerika yang paling terkait dengan mendukung kejahatan HAM di seluruh dunia. Tidak hanya termasuk Indonesia, di Guatemala, Cuba, di El Salvador, di Chile, lebih dari 50 negara di seluruh dunia. Pemerintah Amerika Serikat pernah kasih senjata, dukungan politik, dukungan intel, amunisi dan lain-lain kepada pasukan tentara dan intel yang bunuh orang sipil. Itu politik resmi pemerintah Amerika Serikat. Jadi tidak luar biasa bahwa mereka dulu dekat sekali dengan Prabowo, dan sekarang menurut saya kalau dia menang pemilu, Amerika tidak apa-apa. Mereka suka banyak orang represif, diktator ya. Prabowo setelah diputus bersalah oleh pengadilan militer dan dipecat oleh militer, dia sempat pergi ke Jordania. Setelah itu kembali ke Indonesia. Dan dia kembali ke Indonesia sebenarnya di situasi politik Indonesia yang masih bergejolak, dan isu mengenai mengadili pelaku-pelaku pelanggaran HAM juga masih naik. Apakah Bung Alan tahu bagaimana atau siapa yang memberikan jaminan impunitas kepada Prabowo, tapi juga termasuk jenderal-jenderal yang melakukan pelanggaran HAM itu? Apakah dia berhubungan dengan situasi politik di Indonesia terkhususnya, atau memang karena ada jaminan campur tangan Amerika juga? Amerika pasti pernah mendukung dan masih mendukung impunitas itu, tapi saya kira dukungan itu dari Amerika hampir tidak perlu, karena dan tidak perlu bahwa Prabowo sendiri terima jaminan impunitas, karena semua jenderal-jenderal Indonesia sudah punya dan masih punya jaminan impunitas ya. Kalau tidak salah belum ada satu
jenderal yang telah diadili atas kejahatan massal tentara dan intel Indonesia di Timor Leste, di Aceh, di Papua, dan kasus seperti yang di pembunuhan Munir. Mana terkait Hendro Priyono. Jadi itu sistem di pemerintah Indonesia. Tapi dia memang punya, Prabowo memang punya impunitas. Tapi juga Wiranto, juga Hendro, dan lain-lain. Dan jenderal-jenderal dan politisi besar dan orang intel Amerika yang pernah kerjasama dengan mereka. Misalnya, Prabowo cerita sama saya bahwa hubungan dia dengan Amerika sangat dekat, bahwa dia bicara dengan orang intel Amerika di DIA kira-kira 1 kali seminggu. Setiap minggu Prabowo melapor ke mereka. Situasi di Indonesia. Tidak hanya situasi di Indonesia, tapi apa sedang lakukan dia di lapangan, apa sedang terjadi di dalam tentara Indonesia. Ini soal internal, ya, tidak soal umum. Tapi setiap minggu Prabowo bilang sama saya, dia membahas semua itu dengan DIA Amerika, dan juga dia kerja sama Special Forces Amerika, pasukan khusus Amerika yang termasuk Green Berets di Amerika, dan banyak cabang-cabang lain di Pentagon dan di Gedung Putih. Dan dalam wawancara kami, dia sebut beberapa jenderal besar Amerika, admirals dari Amerika yang dia pernah kenal dan dia kerjasama mereka. Dan nanti saya cek apa yang dia pernah bilang, dan semua itu benar. Dia memang kerjasama orang besar Pentagon Amerika itu, dan dia memang dulu golden boy mereka. Dan juga saya publikasi beberapa dokumen dari Pentagon Amerika yang cerita tentang kerjasama Prabowo. Dalam dokumen itu mereka sebut Kepala Kopassus. Dan waktu itu Kepala Kopassus Prabowo. Dan banyak kali sebut dia. Dan justru macam Prabowo bilang sama saya, dokumen itu kata bahwa di dalam program JSAT memang tentara Amerika pernah masuk Indonesia dengan Prabowo, dan memang dalam operasi pelatihan dan intel itu mereka pernah persiapkan untuk kemungkinan dan untuk perencanaan kemungkinan invasi Amerika terhadap Indonesia. Persisnya seperti Prabowo cerita sama saya, itu memang benar bahwa dia telah bantu tentara Amerika, Pentagon Amerika dalam proses merencanakan operasi atau invasi masa depan dari Amerika ke Indonesia. Dan kalau orang mau lihat itu, bisa baca di dalam artikel saya online secara detail, mana saya kutip dokumen-dokumen itu dan juga kata-kata persis Prabowo tentang itu. Dan itu relevan saya kira, karena Prabowo selalu bergaya sebagai nasionalis.
Dan dia suka menghina orang sebagai antek asing, ya. Kalau ada yang berkritik dia sering bilang, oh, Anda antek asing, ya. Tapi dia sendiri sudah kerjasama tentara Amerika, bawa tentara Amerika ke sini, ke dalam Indonesia. Prabowo sering mengatakan bahwa tadi kembali ke daftar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dia sering mengatakan bahwa tidak ada pengadilan yang berhasil membuktikan saya melakukan pelanggaran HAM berat. Menurut Bung Alan, kenapa seperti itu? Ya, itu kan berhubungan dengan politik impunitas. Itu luar biasa. Dia sedang bangga bahwa punya impunitas, bahwa tidak ada keadilan untuk jenderal Indonesia. Bukan soal bahwa ada sidang dan dalam sidang itu tidak bisa dibuktikan kejahatan Prabowo, misalnya di dalam pembantaian massal di Kararas, di Timur Leste, atau misalnya tentang penculikan aktivis tahun 98, belum ada sidang. Belum ada dakwaan, belum ada proses keadilan apa-apa. Jadi fakta bahwa tentara Indonesia punya impunitas, bahwa mereka beda dari rakyat sipil biasa Indonesia, ya. Kalau orang biasa bunuh orang lain, dia akan kena keadilan, ya. Polisi akan tangkap dia akan masuk sidang, dan mungkin dia akan kena vonis, akan masuk penjara waktu lama, ya. Semua rakyat Indonesia, semua rakyat di seluruh negara dunia hidup di bawah sistem seperti itu, ya. Kalau Anda lakukan kejahatan besar, macam bunuh orang, atau lebih buruk lagi, bunuh beberapa orang, atau banyak orang, Anda justru akan kena keadilan, akan ditangkap, akan disidang, akan masuk penjara. Tapi kalau di Indonesia atau di Guatemala, atau kalau Anda di tentara Amerika yang masuk ke Irak atau masuk banyak negara-negara lain dan bunuh orang sipil, Anda tidak akan kena keadilan untuk itu. Dan tidak sebaiknya bangga tentang itu. Itu sendiri kejahatan. Itu kejahatan di lantai sistem, ya. Mereka jenderal-jenderal itu sebaiknya punya sebaiknya bertanggung jawab atas kejahatannya, dan sebaiknya masuk sidang macam orang biasa, macam rakyat biasa. Tapi dia memang belum. Dia tidak pernah masuk sidang, dia tidak pernah masuk penjara, dan sekarang mungkin dia akan bisa masuk istana. Semenjak itu media di Indonesia banyak mewawancarai Bung Alan terkait Prabowo dan apa pelanggaran HAM yang dia lakukan. Termasuk wawancara Bung Alan dengan Prabowo. Setelah itu apakah Bung Alan tidak banyak mendapatkan ancaman? Ancaman seperti, ya, dia dan orangnya sering bilang harus tangkap saya, harus mengusir saya, baru
pada tahun 5 tahun lalu, sekarang ini, kali ini, baru ini, Pak Jimli Asidike tulis di Twitter bahwa saya harus ditangkap langsung. Itu kan ada video yang ada di TikTok, di pidato saya di aksi Kamisan 5 tahun lalu, dan di depan istana. Itu waktu kampanye 2019. Dan saya bilang dalam pidato itu bahwa Prabowo, Wiranto, Hendro, dan sponsornya dari Amerika harus diadili. Dan waktu Jimli lihat video itu di TikTok, reaksi dia, tangkap saya. Jadi sering seperti itu, banyak kali, tapi belum ada hasil. Tapi anonim juga banyak. Oh ya, anonim juga. Yang anonim itu macam ancaman bunuh ya. Tapi siapa yang tahu kalau itu benar apa enggak apa-apa itu. Sebenarnya kebutuhan untuk mengadili jenderal-jenderal yang pernah melakukan tindakan pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Prabowo, itu dibutuhkan. Jika itu terjadi, menurut Bung Alan, bagaimana kondisi Indonesia ke depannya ketika keadilan itu sudah ada? Itu penting sekali. Kalau itu bisa terjadi di Indonesia, menurut saya, itu bisa buka pintu untuk demokrasi yang benar, yang lebih kuat, yang autentik. Dan juga bisa buka pintu untuk reformasi tentara. Karena tidak perlu bahwa kalau ada tentara itu harus punya hak bunuh banyak orang sipil ya. Itu tidak perlu, tidak sebaiknya seperti itu. Kalau akan punya tentara, mereka juga harus beroperasi di bawah undang-undang negara, di bawah sistem yang demokratis. Ya, sistem yang demokratis dengan restrictions and duties kira-kira sama dengan rakyat sipil ya. Dan kalau bisa membuka proses atas jenderal-jenderal besar itu, Wiranto, Hendro, Prabowo, Riamizar, dan lain-lain. Mukti yang terkait dengan pembunuhan massal sipil bisa buka pintu untuk kemajuan seperti itu. Kalau bisa mengadili Prabowo, Wiranto, Hendro, dan lain-lain, itu bisa menggoyangkan sistem politik Indonesia untuk hasil lebih baik, lebih terbuka, lebih demokratis, dan lebih adil terhadap rakyat, terutama terhadap korban-korban dari banyak tahun ini ya, di seluruh Indonesia, di Timur Leste, dan sekarang ini di Papua yang masih sedang terjadi di sana. Jadi menurut saya itu penting sekali. Tidak mudah secara politik, tidak mudah bikin sidang-sidang seperti itu. Kita harus coba, dan kita harus bicara, dan kita harus mengadvokasi untuk supaya itu bisa
terjadi di masa depan. Karena pasti perlu untuk demokrasi dan untuk menghentikan proses yang selalu sedang bikin korban-korban baru. Itu yang terpenting. Bukan hanya soal sejarah, ya. Bukan hanya soal masa lalu. Ini soal masa depan. Apa yang akan terjadi besok? Apa yang akan terjadi besok kalau tentara masih punya impunitas? Apa yang akan terjadi besok kalau Jenderal Prabowo, jenderal yang paling buruk atas kejahatan HAM, naik sebagai presiden Indonesia? Apa bisa terjadi di Papua atau di tempat lain? Apa bisa terjadi dengan aktivis sipil di dalam rakyat Indonesia? Kalau ada impunitas, kalau Prabowo atau presiden-presiden lain tidak perlu khawatir bahwa dia bisa kena keadilan, apapun bisa terjadi. Dia bisa teruskan bunuh orang sipil. Kalau Presiden Prabowo, dia bisa teruskan bunuh orang sipil seperti dia pernah sebagai jenderal tentara. Jadi sangat penting dan sangat perlu bahwa harus hentikan impunitas itu dan mulai proses keadilan supaya rakyat Indonesia dan rakyat di seluruh dunia bisa punya kehidupan lebih aman dan bebas dari ancaman dari atas, dari aparat, ya. Bahwa kalau aparat mau, kalau suka hati aparat, mereka bisa penculik, bisa bunuh tanpa kena apa-apa. Harus dihentikan itu.